Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai dengan pujian praibadah kita pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, di mana kita ada, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin.
Biarlah pagi hari ini Engkau ada di sini dan melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Kau ya Tuhan. Kita katakan bersama, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan bersama-samanya, Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba ini. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus kita mendapatkan kesempatan untuk mempersatukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara sebaik-baiknya agar segala sesuatu yang akan kita kerjakan boleh memperkenankan dan menyukacitakan hati Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Kembali saya ucapkan shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di sini dan yang ada di rumah. Seberapa kita pagi hari ini siap untuk menyembah Tuhan lebih dalam, bisa kita angkat tangannya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang besar. Kita pujikan pujian bersama. Hanya Kau yang layak
kuasa-Mu ajaib buat kami semua. Kami percaya Tuhan, kami seberapa umat-Mu yang saat ini ada di dalam bait-Mu. Kami datang membawa hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah di tempat ini pagi ini Tuhan, kami datang dengan segala pergumulan kami. Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu bagi kami. Kami yang percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar, kuasa-Mu yang besar, dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Akan Tuhan nyatakan kepada kami umat-Mu di tempat ini pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan, karena kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Bertatalah dalam setiap pujian kami, karena kami percaya ada kuasa ketika kami memuji menyembah Engkau. Ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kami di tempat ini saat pagi hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Oh
cambuk telah dipatahkan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita naikkan pujian bersama, ku diberi kuasa. Haleluya. Ya, mari tepuk tangan bersama-sama. Kita terus tinggikan Tuhan. Haleluya. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa dari Tuhan, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi aku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau wanita hidupku. Puji Tuhan. Kita punya Yesus yang selalu menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, ibu-ibu, bapak-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya dalam setiap pergumulan kehidupan ini selalu ada jalan yang dibuat oleh Tuhan. Amin. Tidak ada masalah yang begitu sulit untuk kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita naikkan pujian kita bersama-sama. Haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau tidak saja membelah laut Teberau, membelah sungai Yordan, dan membuat keajaiban-keajaiban di alam semesta ini, tetapi Engkau membuat keajaiban di dalam hidup orang-orang percaya. Dengan Engkau menyelamatkan kami, mengubah hidup kami menjadi memiliki hidup yang baru,
kami bersyukur kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami murid-murid Tuhan yang sejati, yang mengikut Tuhan, yang memikul salib, yang menyangkal diri, yang mengiring Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Lawatlah kami dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi murid-Mu yang sejati. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus memakai, memberikan kami pencerahan di dalam hati dan pikiran, pertobatan yang baru. Lawatlah kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal 32. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini perikop tentang Yakub yang bergulat dengan Allah di sungai Yabok. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Pertanyaanlah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Yakub di sungai Yabok ini adalah pengalaman iman, pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang luar biasa. Pengalaman ini aneh sekali. Bergulat dengan seseorang di pinggir sungai Yabok, dan baru diketahui bahwa seseorang itu
yang bergulat dengan Yakub itu namanya, ya Yakub bergulat dengan Allah sendiri. Yakub menang dalam pergulatan itu, tetapi akhirnya kaki Yakub pincang karena orang itu. Disebut di dalam teks ini, Allah memukul sendi pangkalnya. Setelah pergulatan itu, orang yang bergumul dengan Yakub itu berkata, namamu tidak akan lagi dipanggil Yakub, tetapi namamu disebut Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini pengalaman iman yang luar biasa. Pengalaman ini namanya pengalaman yang paradok. Paradok itu bertentangan, tapi kok ya ada benarnya. Dia bergumul dengan Allah. Di perjanjian lama, kalau orang melihat Allah saja, orang-orang yang ada di perjanjian lama selalu berkata, cilaka aku ini, sebentar lagi aku pasti mati. Aku telah melihat Allah. Di perjanjian lama seperti itu. Tapi anehnya, Yakub tetap hidup. Di perjanjian lama, Allah itu begitu suci, begitu kudus. Dia itu pencipta. Kita ini hanyalah ciptaan. Kita ini manusia yang fana. Kita manusia yang terdiri dari daging. Kita itu berasal dari tanah. Tapi dia pencipta. Pencipta langit dan bumi. Ketemu dengan dia, orang-orang di perjanjian lama cilaka aku. Pasti aku mati. Pasti aku binasa. Tapi Yakub masih hidup. Ini karena anugerah Tuhan saja yang mengizinkan kamu ya. Meskipun aku temui, meskipun berjumpa dengan aku, meskipun melihat dengan aku, engkau tetap hidup. Kalau orang lihat matahari, dia plototi matahari. Makin lama orang itu jadi buta. Makanya kalau gerhana matahari, kita lihat gerhana matahari yang hilang pelan-pelan itu tertutup dengan bayangan hitam. Lihatnya dari mana? Ada ember, kasih air, lihatnya dari situ. Orang-orang yang kuno kalau gerhana matahari takut. Waktu kecil karena ada cerita-cerita mengenai kisah-kisah tertentu. Kalau gerhana matahari sembunyi di bawah ranjang katanya, takut semuanya. Ada kisah-kisah seperti itu di masa kecil saya. Sama seperti orang kalau melihat matahari makin lama tidak bisa melihat matahari. Makin lama makin mata kita redup, jadinya buta. Sama seperti berjumpa, melihat Allah makin lama. Cilaka aku, mati aku orang berdosa. Tapi Yakub beroleh anugerah dari Allah, beroleh perkenanan Allah. Kamu tetap hidup ya. Bagaimana mengerti kisah ini? Kisah pengalaman yang luar biasa. Pengalaman spiritual yang begitu hebat, bergulat di tepi pinggiran sungai Yabok itu bersama dengan Allah. Bagaimana memahami kisah ini? Orang-orang Jawa kuno, orang-orang kebatinan bilang begini, ini pengalaman ini seperti manunggaling kawula Gusti.
Saya bersatu bersama dengan Allah. Saya berjalan menuju kepada Allah. Manunggaling kawula Gusti. Saya berjalan menuju kepada Allah. Bagaimana memahami kisah yang luar biasa ini? Kisah ini mesti dipahami dari kilas balik ke belakang dulu. Dari kisahnya Yakub. Dari kehidupan Yakub itu sendiri. Nama Yakub itu Bapak Ibu, tahu artinya? Yakub itu artinya apa? Yakub itu artinya cerdik, smart, pintar ya. Iya. Maka tidak mengherankan tingkah lakunya cerdik. Wah, dia bisa mengatur strategi. Dia membuat ini dan itu. Orang pintar, orang cerdik, kalau hatinya tidak tulus, hatinya tidak jujur, motivasinya tidak bersih, jadinya apa? Tukang menipu. Cerdik memang, tapi ngapusi di sana sini. Enggak. Ikut koperasi ini, sahamnya untungnya banyak loh. Mau enggak beli saham ini? Nanti dalam hitungan jam you bisa dapat keuntungan berlipat kali ganda. Dengan kecerdikannya meyakinkan orang. Percaya ya, percaya ya. Percaya. Orang cerdik, pinter, kalau ndak jujur, kalau hatinya ndak murni, jatuh-jatuhnya nipu sana, nipu sini, buat lubang di sana, tutup lubang di situ, buat lagi lubang di sana, bikin susah banyak orang. Pak Mahfud berkata, yang korupsi di Indonesia itu 60-70% rata-rata pendidikannya S1, S2, S3. Pintar sekali membuat RABD, rencana anggaran belanja daerah. Proyek sana, proyek sini, pintar sekali. Tidak bisa lulusan-lulusan yang lebih rendah daripada itu nipu proyek yang besar-besar. Tidak bisa. Kalau pinter, kalau cerdik, tapi tidak tulus, nipu sana sini. Maka Yakub itu cerdik, hidupnya nipu sana sini. Suatu kali dia sedang mempersiapkan masakan makanan. Kakaknya baru saja selesai berburu, capek, lelah. Kakaknya Esau, adik, aku kelaparan nih, sebentar lagi aku mati nih kalau enggak makan. Yakub dengan kecerdikannya, kamu tak kasih roti ya, sama sup kacang merah, tapi jual hak kesulunganmu kepadaku. Mau enggak? Deal. Hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan itu ayah memberkati anaknya yang sulung supaya berkat-berkatnya melihat. Mau enggak? Tak kasih roti, sup kacang merah, berikan berkat kesulunganmu kepada saya. Yakub sudah tahu kakaknya ini sebentar lagi pulang. Kakaknya itu lemah. Hidupnya dikuasai soal perut aja, makanan, keinginan tertentu. Wah, ini kerjain saja ini. Mau enggak mau. Lalu suatu saat, ini penipuan yang pertama. Penipuan yang kedua. Ishak
berkata kepada Esau, Esau pergi berburu sana. Setelah berburu nanti ketemu ayahmu lagi, tak berkati, tak kasih berkat sulung. Ibunya Ribka dengar, panggil Yakub. Yakub, kamu ambil 2 ekor domba, kamu sembelih, nanti ibu yang masakkan. Kamu ambil pakaiannya Esau di lemari, pakai. Lalu kamu balut tanganmu sama lehermu sama bulu domba itu, karena Esau tangannya itu berbulu banyak. Bapakmu mau memberkati Esau kakakmu hak kesulungan. Yakub nuruti omongan ibunya. Bahkan Yakub agak takut-takut. Nanti kalau ketahuan ternyata bapak tahu ini bukan Esau, bagaimana? Nanti kalau kamu kena kutuk, ibu yang nanggung. Ibunya sudah ngajari bohong. Ini anak ini diajari bohong di dalam keluarga. Jadinya orang tua bohong, anak-anak ikut bohong. Ambil 2 ekor domba, sembelih, dimasak. Yakub datang, ayahnya sudah tidak bisa melihat, pakai pakaiannya. Esau dibalut, lalu memanggil, Bapak, siapa kamu? Karena ayahnya tidak bisa melihat. Aku Esau, tapi suaramu suara Yakub. Aku Esau, Bapak. Ini makanan yang engkau ingin makan. Dikasih makanan itu. Ibunya pintar sekali memasak. Dimakan, enak sekali. Lalu dipegang tangannya, dipegang lehernya, dicium. Pak, wah ini pakaiannya Esau. Waktu mencium pakaian itu sesudah makan, diberkatilah berkat sulung itu kepada Esau. Pada Yakub yang pura-pura jadi Esau itu. Kakaknya pulang dari berburu, minta didoakan berkat kesulungan. Loh, yang datang tadi siapa? Yang datang tadi adalah adikku. Lalu menangis-nangis. Esau jengkel sekali, marah sekali, pengen membunuh adiknya itu, yang Yakub itu. Ribka bilang, Yakub, pergi, cepat pergi dari rumah. Kakakmu Esau akan membunuhmu. Yakub takut, dia lari pergi ke saudara ayahnya, namanya Laban. Dia bekerja di sana, lama sekali bekerja, 10 tahun. Sebelumnya dia mau bekerja 7 tahun. Kamu bekerja, dia jatuh cinta sama anaknya Laban, namanya Rahel yang bungsu. Setelah bekerja 7 tahun, waktu nikah, masuk kamar pengantin, lalu bersetubuh, pagi-paginya kaget. Loh, ini bukan Rahel, ini Lea ini. Lalu datang kepada Laban, kamu menipu saya ini. Saya jatuh cintanya sama Rahel, kok kamu berikan Lea kepada saya? Lea enggak cantik, matanya, wajahnya sayu, tapi Rahel berbinar-binar cerah. Laban bilang, kamu mau menikah dengan Rahel, 7 tahun lagi kamu kerja, mau enggak? Orang kalau suka menipu, dia akan menerima karmanya. Dia akan ditipu. Yakub itu menipu Esau, dia ditipu oleh Laban mertuanya. Hati-hati loh. Hati-hati loh, apa yang kita lakukan yang jahat, apa yang kita lakukan kepada orang, tidak sewenang-wenang, tidak adil, besok itu dituai lagi sama kita, balik itu. Balik yang jahat, yang tidak baik. Sama seperti Yakub, balik lagi. Dia menipu, dia ditipu. Tipu menipu terjadi di dalam hidup Yakub. Lalu akhirnya singkat cerita, dia berkata, 10 tahun aku kerja di
padamu 10 tahun engkau mengubah gajiku berulang kali. Besok gajinya naik ya 50%. Bulan depan udah jadi naik. Ada usahlah 25% lagi. Besok naik ya, dan jadi naik lagi. 10 tahun dibohongi Yakub itu sama mertuanya sendiri. Orang yang menipu, suatu saat dia akan menerima karma ditipu. Yang kita tabur, kita tuai kembali. Kalau kita menabur kebaikan, kemurahan hati, cinta kasih, belas kasihan, itu kembali lagi kepada kita tentang kemurahan hati, tentang belas kasihan, tentang cinta kasih, tentang kebaikan, dituai lagi. Tapi kalau orang nabur yang jahat, iri, dengki, benci, kepentingannya sendiri, suatu saat kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Singkat cerita, dia lari dari Laban, ketemu Laban. Laban marah. Setelah bertemu Laban, dia lari lagi. Setelah bertemu Laban, dikejar sama kakaknya. Dikejar sama kakaknya. Yakub itu cerdiknya minta ampun. Dia buat strategi, dia buat pasukan 3 lapis. 3 lapis pasukan, budak-budaknya perempuan, kemudian Lea dan anak-anaknya, Rahel yang paling belakang. Dia pikir kalau Esau kakaknya mau menyakiti, mau membunuh, dia kakaknya bawa 400 orang. Nanti yang disikat habis biarlah lapis pertama dulu. Lapis pertama dikasih kambing, domba, harta benda. Kalau lapis pertama enggak bisa, lapis kedua. Baru kalau enggak bisa, Rahel harus yang terakhir. Karena dia mencintai Rahel lebih daripada Lea. Lebih daripada Lea. Dan dia mengatur dengan kecerdikan ini. Dengan dikatakan dengan sangat takut. Dengan sesak hatinya, dia khawatir. Dia berdoa, Tuhan lepaskan aku dari kakakku. Karena kakakku mau membunuhku. Ya buat strategi itu. Maka dia seberangkan dulu harta miliknya itu. Keluarga-keluarganya diseberang ke sungai Yordan. Lalu dia berdiri dalam takut, khawatir, cemas. Berdiri, merenung. Di pinggir sungai Yabok itu, di pinggir sungai Yabok itu, dia bertemu dengan Allah. Dia melihat Allah, dia bergulat, dia berjumpa dengan Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, Yakub, namamu tidak lagi Yakub, tapi namamu Israel. Israel itu artinya biarlah Allah berjaya. Orang yang berjaya dengan Allah setelah bergulat dengan Allah. Di pinggir sungai Yabok itu tidak dipanggil lagi Yakub, tetapi dipanggil Israel. Artinya apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman hidup membuka diri kepada Tuhan. Yakub yang cerdik, penuh muslihat, penuh pinter strategi, buat kelicikan di mana-mana, terus mengandalkan akal budinya, penuh tipu dayanya, bergulat, Tuhan aku hidupku kok lama seperti ini ya Tuhan, saya ini penuh dosa, saya ini cerdik, tapi hidup saya kok kotor sekali Tuhan. Tuhan ubahlah saya. Lalu sejak bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok itu 180 derajat hidupnya diperbarui. Yakub menang atas dirinya yang lama. Yakub mengalahkan dirinya yang lama. Egonya sendiri, kecerdikannya sendiri, ketakutannya sendiri, kecemasannya sendiri, kekhawatirannya sendiri. Dulu aku bergantung pada strategi, aku mengatur planning A begini, planning B begini, planning C. Tuhan ampuni saya ini terlalu banyak dipengaruhi dengan kecerdasan yang saya miliki.
Yakub berubah. Yakub sungguh-sungguh berubah. Barang siapa bertemu dengan Allah, mendengar firman-Nya, membuka hati dengan Roh Kudus, hidupnya harus berubah. Harus mengalahkan dirinya sendiri. Harus bergulat dengan Allah. Yakub menang atas dirinya yang lama. Yakub bertemu dengan Allah. Dia berubah hidupnya 180 derajat, dia berubah. Bapak Ibu, jangan pertahankan diri kita yang lama. Tuhan ingin supaya hidup kita berubah. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan, aku mau merdeka Tuhan dari hidupku yang lama. Sama seperti kemerdekaan bulan Agustus ini. Aku ingin merdeka Tuhan. Aku ingin supaya hidupku dibebaskan dari hidup yang lama. Aku ingin mengalami pembebasan Tuhan. Aku mau masuk di dalam pengudusan-Mu. Aku mau terus dipimpin oleh firman-Mu. Kembali Tuhan, akal budiku, aku sudah pintar sekali mengatur. Tapi itu tidak benar. Aku mau Roh Kudus memimpin. Dan aku mau merendahkan hati kepadamu ya Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku supaya hidupku yang lama diubah oleh-Mu. Pertanyaannya, mengapa hidup kita sulit berubah? Kepahitan disimpan terus kepahitan. Kalau sudah jengkel sama seseorang yang menyakiti, disimpan terus trauma itu. Kebencian itu dipelihara terus. Tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Tidak mau diperbarui oleh Tuhan. Kita masih hidup di hidup yang lama. Yang di belakang kakinya masih dirantai sama hidup yang lama. Hidup yang lama terus. Kita tidak berdoa, Tuhan terangilah jalanku. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terangku. Biarlah Roh Kudus memberikan kelahiran baru dan pembaruan yang terus menerus. Maka Yakub dipukul pangkal pahanya. Sehingga pincang. Paulus waktu mau dalam perjalanan ke Damsyik, dia menganiaya banyak orang-orang Kristen. Lalu Tuhan memanggilnya dari atas, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Dia naik kendaraan binatang, dia jatuh. Buta 3 hari lamanya. Yakub dipukul pangkal pahanya. Saulus jadi buta 3 hari lamanya. Hidupnya tidak mau berubah. Sudah diperingatkan oleh firman dan Roh Kudus. Mesti hidup berubah. Yang malas, mau terus dipertahankan malas. Saya sudah mengalami perjumpaan Tuhan. Saya mau rajin. Saya mau kerja keras. Yang punya konsep fatalisme, oh hidup saya ini ditentukan oleh takdir. Kalau bapak ibu saya miskin, saya pasti miskin. Ini sudah suratan takdir. Masih percaya itu? Berubah. Saya anak-anak Abraham yang punya berkat dari Tuhan, yang mentalitasnya selalu gampang menyerah. Berubah, semangat, kreatif, inovatif, antusias, yang dibelenggu sama masa lalu yang kelam
dengan trauma-trauma yang luar biasa. Tuhan, aku mau berubah. Aku telah bertemu dengan Engkau. Tuhan, aku mau berubah. Walaupun aku sakit, penuh dengan pergumulan, belum sembuh, masih menderita tapi sejak aku bertemu denganmu ya Tuhan, aku tidak mau penderitaan mengatur hidupku lagi. Kesakitan membuat imanku semakin turun. Kegagalan menjadikan aku semakin tidak bersemangat lagi mengikut Engkau. Aku mau berubah karena aku berjumpa dengan Engkau. Engkau menjumpai aku. Maka Yabok di sungai itu, Yakub berubah. Ia yang tadinya takut, sesak hatinya, takut kepada Esau, bingung mengatur ini dan itu, diperbarui oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Mengapa kita seringkali tidak mau berubah dari hidup yang lama? Mengapa kita masih menyimpan yang busuk-busuk? Mengapa kita masih menyimpan yang pahit-pahit? Mengapa kita masih menyimpan dendam? Mengapa kita masih menyimpan yang bau nanah itu di dalam hati kita? Mengapa kita menolak Tuhan untuk memperbarui kita? Tuhan mau memperbarui kita. Asal dengarkan suaranya, buka suaranya, berbicara kepada kita. Dan dengarlah suara Dia yang lemah lembut. Jangan dengarkan suara yang seringkali menyalahkan diri kita terus menerus. Kita ini disalahkan sama diri kita terus menerus, hati nurani kita. Kamu itu loh, masa lalumu seperti itu, pernah gagal, pernah tidak berhasil, pernah di rumah tangga seperti itu. Tuduh terus, iblis itu sukanya nuduh terus. Kamu itu seperti ini. Jadinya gelisah, khawatir, takut. Tapi Tuhan mau memperbarui kita. Tuhan mau menyembuhkan kita, asal kita mau rendah hati. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa cukup dengan diri kita sendiri. Sama seperti Yakub di sungai Yabok, ia bergumul dengan Tuhan, dia berdoa sendirian, harta miliknya dia sudah seberangkan, istri-istrinya dia sudah seberangkan, dia bergumul dengan Allah sendiri, dia bergumul dengan Allah. Dia mau supaya hasratnya bergumul terus, aku mau diubah oleh Tuhan. Menang bergulat dengan Allah itu artinya Yakub menyesuaikan hidupnya sesuai dengan Allah kembali. Dulu hidupnya diri sendiri, tapi menang bergulat dengan Allah. Tuhan, aku menyesuaikan apa yang Engkau kehendaki. Aku mau kerjakan sekarang. Aku mau lakukan itu. Dan Yakub diubahkan. Jangan ikut Tuhan panas tai ayam. Pertama kali ikut Tuhan, mengenal Tuhan, ikut Protestan. Wah, semangatnya luar biasa. Tetapi makin lama makin turun, kecentok, baper, sensi, pergi dari gereja, pergi dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Dulu saya punya teman sejak SD dan SMP, nakal sekali teman ini. Termasuk salah satu teman saya, baik, nakal sekali. Dia pernah di SMP Kavaleri itu, kamar mandinya, kamar mandi guru-guru itu ada jendelanya. Sebelahnya itu kantor Koramil sebelum tukar guling sama pengusaha Valeri yang kaya raya. Pada waktu gurunya mandi, guru bahasa Inggris perempuan, dia panjat jendela itu, dia
intip gurunya yang mandi itu. Ditangkap sama Koramil di sebelah sekolah. Pegang, anak ini memang nakal, kurang ajar, tidak dididik dengan baik sama orang tuanya. Ditangkap, dilaporkan sama sekolah, dikenai sanksi, dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah, dia ikut pergaulan yang nakal. Dia isi tubuhnya dengan berbagai macam ilmu. Anaknya pendek, lebih pendek daripada saya. Tapi ilmunya macam-macam, kebal senjata, punya berani berkelahi. Orang kalau lihat dia aja sudah gemetar. Dia jadi preman, jadi gali dia. Dia menguasai wilayah-wilayah tertentu. Terminal bis, halte-halte tertentu, dia kuasai. Orangnya kecil, tapi ilmunya banyak. Suatu kali dia berjumpa dengan seorang pendeta Isa Al-Masih, dulu gembala jemaat gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Dia dilayani. Waktu didoakan, kelepasan, montang-manting, ilmunya keluar. Doakan, lalu dia, aku mau ikut Yesus, aku mau percaya Yesus. Lalu dia menjadi Kristen. Menjadi Kristen pertama-tama baik. Sempat pergi ke gereja Isa Al-Masih Uleri, tempat saya melayani. Baik, ketemu saya lagi. Wih, puji Tuhan ya, kamu sudah baik ya. Berapa minggu, berapa bulan saya tidak ketemu lagi sama orang ini. Di mana ya ini? Tak cari-cari kok tidak ada. Ternyata apa? Kembali lagi ke dunia yang lama. Kembali lagi ke pola diri yang lama. Jadi waktu ketemu dengan Yesus, seperti ketemu terang yang luar biasa. Ya kagum. Tapi setelah itu, dia mundur. Dia membalikkan diri dari terang itu. Dia lihat ke sisi yang lain. Hasratnya menggebu-gebu di awal. Cintanya kepada Tuhan hanya dalam waktu temporer saja, sementara saja, dalam batas-batas waktu tertentu saja. Tapi kembali lagi ke hidup yang lama, ke pola diri yang lama, ke hidup yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Mengapa sulit berubah? Mengapa tidak bertobat? Mengapa tidak mau diperbarui oleh Roh Suci? Mengapa hidup kita yang lama masih kita pelihara terus menerus? Mengapa dosa-dosa dan pelanggar padahal Kristus sudah mati di atas Golgota, mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Mengapa? Mengapa tidak mau bertobat? Mengapa masih punya hidup yang lama? Padahal Kristus sudah mati. Sudah kita peringati dalam perjamuan kudus. Yakub setelah melihat, bertemu, bergulat dengan Allah, dia bilang, saya mau temui kakakku Esau itu. Kalau dia mau membunuh saya, biarlah saya dibunuh. Saya hadapi itu Esau itu. Saya tidak takut. Dia berubah. Lalu dia ketemu dengan Esau. Yang terjadi apa? Orang itu kalau pikirannya negatif, isinya khawatir terus, takut terus. Nanti kalau sesuatu ini pasti jadinya seperti ini. Ini anakku jadi seperti ini, istriku jadi seperti ini, nanti usahaku. Tapi itu Yakub yang dulu. Yakub sekarang, Esau
mendatangimu lu dengan 400 orang lo. Tidak apa-apa. Saya mau temui kakakku itu. Saya mau temui kakakku itu. Dan apa yang terjadi? Waktu ketemu sama Esau, Yakub itu dipeluk sama kakaknya. Dipeluk sama kakaknya. Kakaknya itu nangis. Kamu itu ya Yakub, buat strategi macam-macam supaya kamu menyelamatkan dirimu. Mbok pikir aku itu jahat sekali ya. Esau berubah. Lalu nangis meluk Yakub. Yakub nangis. Aku mau ketemu istri-istrimu. Aku mau ketemu anak-anakmu. Aku mau ketemu dengan mereka. Yang kita pikirkan yang negatif itu seringkali membayangi kita. Pasti jadinya begini itu. Jadinya seperti Tuhan itu bisa mengubah kok. Tuhan itu bisa berkuasa, berdaulat untuk mengubah hatinya Esau. Kita takut sama ini dan itu. Tuhan itu bisa mengubah hatinya Esau yang tadinya mau membunuh, ketemu adiknya dipeluk, nangis. Pergulatan dengan Allah di sungai Yabok memperbarui hidupnya, mentransformasi hidupnya, mengalahkan ketakutan dan kesesakan hati Yakub, menjadikan dia tidak lagi mengatur strategi-strategi menurut dirinya sendiri. Barang siapa bertemu dengan Tuhan, hidupnya mesti berubah. Barang siapa mengikut Tuhan bertahun-tahun, hidupnya mesti berubah. Semakin mencintai Tuhan, hidup seperti Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Berubahlah. Tuhan sudah menemuimu, memanggilmu. Berubahlah. Berubahlah. Tuhan sudah memanggil kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian Yesus jamah senap hidupku, rapnya saja. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Ya, Yesus jamah. Kita lebih lembut, ya lebih lembut, lebih pelan. Singer boleh maju ke depan sama-sama itu. Yesus jamah. Dia jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Dia jamah. Kita nyanyikan pujian ini. Dia jamah, Yesus jamah, Roh Kudus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biar musik saja mengalunkan pujian. Tundukkan kepala kita, tutup matamu, tidak ada yang melihat kanan dan kiri. Siapa yang hidupnya mau diubah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus,
Siapa yang mau, Tuhan, aku mau damai di hidupku. Aku mau Engkau mengubahku, Tuhan. Aku mau lahir baru. Ubahlah aku, Tuhan. Perbarui aku. Aku mau menjadi murid-Mu yang sejati. Aku mau meninggalkan pola hidup yang lama. Aku mau damai dengan diriku. Yang mau didoakan, tidak ada satupun yang melihat kanan kiri. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu yang mau didoakan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kau berhadapan dengan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Tuhan, hamba-Mu melihat tangan-tangan yang terangkat. Baik di balkon maupun di bawah. Mereka rindu diperbarui oleh Engkau. Mereka mau mengasihi Engkau. Mereka mau hidup yang baru. Tuhan, jamahlah. Jamahlah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ini. Yang dengan tulus hati. Yang percaya kepada Tuhan. Yang mau memulai hidup yang baru, yang mau memiliki damai, yang mau mengalami seperti Yakub di sungai Yapok. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Jamahlah, hanya Engkau yang bisa mengubah. Hanya Roh Kudus yang bisa melahirkan baru. Hanyalah Tuhan yang bisa memperbarui hidup kita, seberat apapun, sekotor apapun, segelap apapun, sepahit apapun. Tuhan sanggup mengubah hidupmu dan menjadi baru. Jamahlah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamahlah. Turunkan tanganmu. Dia jamah. Dia jamah. Dan di hatiku, semua kan berubah. Dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Tuhan, kami yang sudah mengikut Engkau, beri kami kekuatan supaya kami mengiring Tuhan. Sungguh-sungguh semakin hidup kami diperbarui oleh Tuhan. Semakin kami cinta Tuhan. Semakin kami menjadi berkat. Berkati kami semua jemaat-Mu. Teruslah lawat kami di dalam hidup kami. Siapkan kami untuk menerima perjamuan suci Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saya undang Pak Lukas untuk memimpin perjamuan kudus.
Ya, jemaat Tuhan sudah mengambil hosti dan anggur semua. Atas sudah semua. Ya, sekarang saya panggil para hamba Tuhan bisa mendampingi saya dan para majelis bisa maju ke depan untuk kita sama-sama menyerahkan pelayanan kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ya, sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, lebih dahulu dengarlah akan firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur pada saat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk mempersekutukan diri dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya kuasa tubuh dan darah-Mu ini benar-benar bekerja di dalam kehidupan kami, membangkitkan iman percaya kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Amin, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Cawan-cawan akan diambil oleh majelis. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui penekanan warta jemaat. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah di tempat ini? Ada? Ada? Di belakang ada? Oh ya, ada satu saudara atau ibu. Ya, kami menyampaikan selamat datang. Ya, ada lagi yang di atas. Oke, selanjutnya akan ditekankan beberapa warta jemaat. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus saudara kita seiman, Bapak Halim Budi Prayitno atau yang populer dipanggil Bapak Tio Jing Lim. Beliau ini adalah menantu dari Mak Malem, Ibu Malem. Dipanggil Tuhan pada hari Selasa dan telah dimakamkan hari Jumat yang lalu dan dimakamkan di Tersalam. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya, yang kedua, jangan lupa dan sekaligus diingatkan ada beberapa event yang akan dilaksanakan oleh gereja kita. Yang pertama, diingatkan kepada para wanita, seksi wanita atau PWK Ester. Silakan hadir untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang diadakan hari Jumat tanggal 11 Agustus jam 4:30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Li Junling STH. Beliau adalah istri dari Bapak Pendeta Minggus. Ya, sekali lagi silakan hadir para wanita besok hari Jumat tanggal 11 Agustus. Kemudian diingatkan pula bagi para pria-pria untuk hadir di acara spesial tanggal 15 Agustus. Seksi pria akan mengadakan acara happy cooking, ya, masak bersama. Ya, oke, besok hari Jumat, hari Selasa tanggal 15 Agustus jam 7 malam, ya, di tempat ini. Kemudian ada satu hal yang ingin disampaikan berkenaan dengan kerinduan jemaat Tuhan untuk terus selalu terlibat di dalam persekutuan-persekutuan doa, khususnya doa pagi. Akan diadakan Biston atau doa pagi raya yang akan diadakan setiap hari Sabtu. Kita ada doa pagi mulai hari Selasa sampai Jumat, itu biasa.
Dan kita adakan tambah lagi satu hari, yaitu hari Sabtu. Kita pakai nama itu Biston Pagi Raya. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan keluarga bisa hadir dalam acara ini. Dan akan dilakukan setiap hari Sabtu mulai bulan September. Mulai bulan September, Biston Pagi Raya, jam 5 pagi. Biasa durasi sampai jam 6. Ya, kiranya ini menjadi memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa memiliki kerinduan, berdoa bersama-sama, dan mendapatkan respon yang baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, ini akan diingatkan lagi nanti dalam minggu-minggu dalam ibadah semacam ini. Setiap hari Sabtu ada Biston Raya di tempat ini mulai bulan September. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya mari kita akan berdoa bersama-sama bagi saudara yang berulang tahun. Silakan yang merasa berulang tahun untuk bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Silakan. Berarti mulai tanggal 31 sampai, ya, ada satu lagi saudara kita, ya, Michael Yonatan. Ya betul? Yes, oke. Ada lagi Ibu Meli di atas. Ada lagi? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau untuk pemeliharaan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami sebagai bukti Engkau Tuhan adalah Tuhan yang terus memperhatikan perjalanan hidup anak-anak-Mu. Hingga Engkau beri kesempatan kepada kami untuk mengingat kembali hari jadi kami di hari ulang tahun. Ini semata-mata juga oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk membanggakan diri atas semua yang kami peroleh, kami dapat, kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami. Semua semata-mata oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini merayakan ulang tahun dimanapun mereka berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara online maupun onsite di tempat ini, tangan Tuhan terulur atas anak-anak-Mu untuk menyatakan berkat atas mereka. Saudaraku yang berulang tahun dimanapun engkau berada, bahkan berada di tempat ini, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan karunia untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu, melalui keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, studimu, masa depanmu, cita-cita perjalanan cintamu ada di dalam tangan Tuhan yang akan memegang terus kehidupanmu, menopang kehidupanmu. Tuhan melimpahi engkau dengan stamina prima, kesehatan untuk senantiasa dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega, menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa untuk saat ini, untuk anak-anak-Mu yang berbaring sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkenan melawat dan menyatakan kuasa-Mu sesuai dengan iman, percaya, dan pengharapan mereka kepada Engkau. Bangkitkan imannya, kuatkan dan teguhkan iman percaya anak-anak-Mu ini untuk terus mengandalkan dan berpengharapan kepada Engkau semata. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Bagi saudara-saudara yang berulang tahun, selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya perjalanan kita pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami juga bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, supaya kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih, kuasa dan pertolongannya sampai hari ini Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami akan tetap tegar menghadapi apapun juga, karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami bisa mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Biarlah apa yang sudah kami terima daripada-Mu akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh tetap kuat menghadapi apapun juga. Karena bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami boleh menyerahkan persembahan daripada anak-anak-Mu, baik itu persembahan yang diberikan dengan penuh sukacita maupun persembahan perpuluhan yang pada saat ini diberikan untuk pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi akan pekerjaan-Mu, mengasihi akan Tuhan dengan tulus ikhlas. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan melimpahkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu semua ini, supaya ada satu sukacita, damai sejahtera, dan kami bisa merasakan bahwa semua yang kami terima ini asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.